Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Momen Natal sudah semakin dekat dan tentu kita akan disibukkan dengan persiapan-persiapan perayaan-perayaan Natal yang akan kita kerjakan bersama-sama di tahun 2024 ini. Untuk itu sebelum kita mempersiapkan semua momen-momen itu dengan baik, mari kita renungkan dulu apa yang menjadi pesan Natal yang telah ditentukan menjadi tema Natal PGI untuk tahun ini, tahun 2024, yang diambil dari Lukas 2 ayat 15, yang tertulis demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Dan ini yang diambil menjadi tema Natal PGI 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Lukas 2 ayat 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini membawa babak baru bagi dunia ini. Sebuah momentum yang menjadi kesempatan baru bagi setiap orang untuk mengalami perubahan-perubahan baru. Baik bagi setiap orang, juga tentang dunia ini. Secara khusus bagi orang-orang yang terpinggirkan atau termarginalkan. Yang mungkin bisa kita katakan yang selama ini selalu pesimis dalam kehidupan, yang selalu ini menganggap bahwa tidak akan terjadi perubahan dalam hidup kami. Maka momentum Natal ini selalu menjadi kesempatan baru bagi siapapun untuk mengalami perubahan-perubahan itu di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, hal ini dinyatakan melalui kehadiran para malaikat surga yang datang menemui, menjumpai para gembala untuk memanggil mereka, untuk melibatkan mereka, untuk ikut serta mendengar kabar baik ini, mengalami perubahan-perubahan itu, juga merasakan sukacita ini. Sebuah gambaran yang mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu saja, tetapi membuka harapan bagi setiap orang, membuka kesempatan bagi semua orang untuk mengalami perubahan-perubahan sukacita itu di dalam kehidupannya. Siapapun itu, tidak terkecuali, semua mendapatkan kesempatan itu untuk ikut serta, untuk ambil bagian dalam arak-arakan perubahan, sukacita dan berkat yang dari Tuhan. Dalam perikop ini, para gembala menjadi representasi orang-orang yang termarginalkan, atau bisa katakan tanda kutip orang-orang yang menganggap dirinya kurang beruntung dalam status sosial, status kehidupan. Malaikat datang menjumpai mereka untuk mengingatkan mereka bahwa Yesus telah lahir, Yesus telah hadir. Kesempatan itu juga diberikan bagi siapapun. Para malaikat datang memperdengarkan kabar baik itu untuk mengajak mereka supaya mereka pun ikut serta dalam arak-arakan itu, untuk mereka ikut serta dalam arak-arakan perubahan yang disampaikan oleh Kristus Yesus. Maka ketika malaikat memperdengarkan kabar baik itu dan mengajak mereka untuk ikut melihat, menyaksikan secara langsung, juga mengalami kehadiran Yesus Kristus itu. Ini sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh para gembala. Ketika mereka telah mendengar kabar itu dari malaikat, bahwa di Betlehem telah lahir seorang juru selamat,
Maka para gembala tanpa memikir panjang, mereka mengatakan seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem. Marilah kita pergi ke Betlehem. Dan respon ini juga yang menjadi pesan Natal bagi kita saat ini. Mari kita semua yang telah mendengar kabar ini, yang telah menerima pesan ini, kita juga harus ikut mengatakan seorang kepada yang lain, ayo kita semua dipanggil, ayo kita semua diajak, kita semua dilibatkan untuk bersama-sama pergi ke Betlehem, melihat, menyaksikan, dan mengalami peristiwa perubahan-perubahan itu di dalam kehidupan kita. Maka dari perikop ini, tema Natal PGI tahun 2024 ini, pesan apa yang mau kita lihat untuk kita renungkan di momentum Natal 2024 ini? Yang pertama, kita bisa katakan seruan para gembala untuk pergi ke Betlehem. Ini menjadi jawaban atas panggilan Allah kepada hidup setiap orang. Ini menjadi jawaban atas panggilan Allah dalam kehidupan setiap orang. Di mana Allah memanggil orang-orang percaya, bukan hanya sekedar hadir dan berada saja di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga untuk harus memperdengarkan, membawa kabar sukacita ini kepada semua orang, kepada seluruh makhluk, kepada setiap yang bernafas, supaya setiap orang yang mendengar kabar ini, mendengar sukacita ini, juga ikut dalam arak-arakan perubahan itu, arak-arakan untuk menikmati dan mengalami kasih Kristus di dalam kemurahan Allah. Saudara-saudara, respon para gembala menjadi ajakan bagi setiap orang untuk berani melangkah di dalam iman dan selalu menaruh percaya pada janji Allah dalam hidup ini. Menjadi ajakan bagi setiap orang untuk semakin berani melangkah dalam iman dan semakin menaruh percaya pada janji Allah dalam hidup ini. Saudara-saudara, kita percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita juga percaya bahwa Ia bisa memakai siapa saja, memakai apa saja untuk membawa kabar baik itu kepada siapapun. Namun permasalahannya adalah Tuhan tidak pernah menyebutkan dengan detail di mana dan kapan. Tuhan tidak pernah menyatakan kepada kita siapa dan dengan apa akan terjadi di bawah kabar sukacita itu. Seperti yang dialami para gembala, awalnya mereka takut bahwa ini sesuatu di luar dari apa yang mereka pikirkan. Namun pada akhirnya mereka percaya, pada akhirnya mereka sadar bahwa inilah waktu yang dipakai Tuhan untuk melibatkan mereka, untuk membawa mereka ikut serta dalam arak-arakan itu, terlebih untuk membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak dianggap, juga bisa hadir dalam sejarah keselamatan itu. Orang-orang yang tidak diperhitungkan juga boleh dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaan dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Siapakah mereka? Ini semua diserukan kepada kita bahwa kita juga adalah salah satu orang-orang di dalamnya. Kita sadar Bapak Ibu Saudara, dunia ini masih dipenuhi dengan misteri yang tidak kita pahami tentang bagaimana Tuhan merancangkan semuanya di tengah-tengah dunia ini. Maka melalui respon para gembala yang mengajak mereka untuk pergi ke Betlehem pada saat itu, ini juga menjadi seruan bagi kita untuk bersama-sama memenuhi kembali panggilan hidup kita sebagai umat pilihan Tuhan. Mari kita pakai setiap momen-momen Natal ini menjadi momentum bagi setiap orang untuk menjawab panggilan-panggilan kita itu. Panggilan untuk mengasihi, memaafkan, panggilan untuk peduli,
mau berbagi, panggilan untuk berubah dan mengalami perubahan di dalam kehidupan ini menjadi suatu momentum yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Kan gak lucu Bapak Ibu Saudara, dari tahun ke tahun setiap merayakan Natal, bukan bertambah temannya, bukan bertambah para sahabat, tetapi semakin banyak orang-orang yang membencinya. Atau bisa kita katakan mulai dari awal, tidak ada sesuatu yang berbeda yang dia tampilkan. Melulu begitu-begitu saja. Mulai dari tidak memiliki apa-apa, sampai dengan menikmati kemurahan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang berbeda yang dia tampilkan di dalam kehidupannya. Maka mari dalam momentum Natal ini, kita pakai sebagai momentum untuk mengalami perubahan-perubahan itu. Momentum untuk berbenah, berubah menjadi lebih baik lagi, membangun relasi, mempererat kasih dan persaudaraan, memulihkan kembali sesuatu yang selama ini telah tertinggal di dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, kita bisa menemukan seperti respon dari para gembala. Marilah kita pergi ke Betlehem. Ini sebuah ajakan untuk datang kepada panggilan itu. Allah menentukan Betlehem menjadi kota harapan. Allah menempatkan masa depan itu berada di kota kecil, di kota yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Ada hal yang menarik yang mau kita renungkan dari kota Betlehem, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Daud dilahirkan di Betlehem, dan Yusuf dan Maria adalah masih keturunan dari Daud. Tetapi mereka telah tinggal di Nazaret. Kita melihat jarak antara Nazaret dengan Betlehem itu kurang lebih 120 km yang harus ditempuh dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana mungkin ketika dalam perjanjian lama telah dinubuatkan bahwa seorang anak manusia, seorang juru selamat harus dilahirkan di kota kecil Betlehem. Padahal Yusuf dan Maria masih tinggal di Nazaret. Semua telah dirancangkan Allah dengan suatu kemuliaannya. Bukan tanpa alasan juga ketika Kaisar Agustus mengeluarkan dekret supaya setiap orang harus kembali ke kampung halamannya untuk didaftarkan kembali. Lihatlah bagaimana cara Allah mau memanggil kembali pulang semua yang telah Dia rancangkan supaya tergenapi, supaya terpenuhi di dalam kehidupan di dunia ini. Maka demikian juga ketika kita melihat gambaran kehidupan yang terjadi. Bukan tidak mungkin perubahan itu terjadi. Bukan tidak mungkin adanya suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Allah bisa memakai apapun, Allah bisa memakai siapapun untuk mengalami perubahan itu dalam hidupmu. Hanya saja bagaimana kita mau melihat rancangan itu. Ketika para gembala menjawab, marilah kita pergi ke Betlehem. Mereka membuka hati mereka membuka hidup mereka untuk mau diubahkan, untuk mau dituntun Allah menerima rancangan dan perubahan itu di dalam kehidupan mereka. Maria dan Yusuf juga mengalami hal yang demikian. Kota Betlehem akhirnya menjadi kota harapan, membawa perubahan bagi dunia ini. Hal ini bukan mau mengatakan supaya kita pergi ke Betlehem dan menyaksikan, bukan. Tapi mari kita pakai semua momentum itu menjadi momentum baik untuk mencari dan menikmati kemurahan Allah. Mari kita pakai setiap momentum itu untuk melihat dan bertemu dengan Allah. Wajah Allah kita bisa temukan di dalam setiap keadaan, setiap momentum. Pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam siapapun. Maka pesan Natal yang kedua, marilah kita pergi ke Betlehem. Ini juga menjadi ajakan bagi setiap orang. Mari, jangan engkau terlalu lama tinggal dalam zona amanmu. Mari jangan terlalu lama engkau tinggal dalam sifat egoismu.
Mari jangan terlalu lama engkau tinggal dalam sifat kesombonganmu, yang menganggap engkau sanggup menentukan jalan hidupmu, yang menganggap engkau bisa mengatur kehidupan ini. Tidak. Mari kita pergi ke Betlehem. Kita berikan tuntunan itu kepada Tuhan. Selamat mempersiapkan Natal Bapak Ibu. Kiranya Natal tahun ini bukan hanya lelahnya saja yang kita nikmati, tetapi juga sukacitanya bisa kita nikmati.